Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan HP Vivo ya. Sebenarnya HP ini LCD-nya masih bagus ya. Namun di sini baru ganti LCD juga dan usernya membawa LCD baru juga ya untuk menggantikan LCD-nya, dan ini sudah pernah dibuka ya. Sudah pernah ganti LCD, dan LCD yang diganti itu nggak terlalu lama ya, jadi kondisinya bisa error gitu ya. Bahkan di bagian bawah itu ada kayak garis-garis gitu ya. Oke, jadi di sini langsung saja saya buka untuk bagian covernya. Namun sebelum melakukan pembukaan bagian cover ini, sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya kepada usernya bahwa ini bisa terkelupas ya untuk bagian covernya, apalagi ini sudah dilem baru ya. Dan ini untuk LCD barunya itu nggak terlalu lama ya diganti ya, namun sudah kena lagi. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran dan kita lakukan untuk bagian cover itu pelan-pelan saja ya, apalagi kalau dilakukan secara manual. Jangan terlalu kuat ya saat membuka, dan pelan-pelan saja, takutnya nanti malah nombok ya untuk bagian cover belakangnya. Jadi karena ini sudah pernah diservis sebelumnya, jadi ini wajib kita konfirmasi ya ke usernya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, seperti bagian cover ini ya, atau ada hal lain yang mengganggu ya. Oke, sini sudah mulai terbuka untuk bagian covernya, dan tarik pelan-pelan karena ini lemnya masih cukup kuat ya, lem barunya. Jadi usahakan hati-hati agar tidak ini ya, tidak merusak bagian covernya ya. Oke, sini dia untuk bagian covernya sudah terangkat, dan sisa-sisa lemnya masih ada ya, yang masih nempel kuat. Oke, di sini untuk bagian lensa kamera saya akan buka dulu ya pelan-pelan. Dan untuk bagian lensa ini nempel ya di kamera belakang, itu bagian tutup kameranya ya. Lanjut buka baut penutupnya ya. Ini karena lemnya agak masuk ke bagian dalam, jadi dan sampai ini ya, lem itu mengenai bagian baut ya. Kalau kena bagian baut itu harus dibersihkan ya, agar tidak bikin baut jadi ini ya, jadi susah dibuka atau bikin baut bisa dol ya. Oke, sambil dibuka untuk bagian sisa-sisa lemnya sambil dibersihkan ya. Jadi sambil dirapikan ya untuk bagian baut-bautnya, agar tidak ada bagian lem yang masuk ke dalam untuk pembuka baut ya. Jadi pada HP ini masih baru ya untuk ganti LCD, namun kondisinya lumayan bikin ini ya, bikin ribet juga ya, kadang bisa error, bahkan sudah bergaris ya untuk LCD barunya. Jadi usernya minta ganti LCD baru lagi, dan sudah dibalikan LCD baru ya sama usernya. Jadi minta dipasangkan LCD ya sama usernya. Oke, kita lepas dulu untuk bagian baut-bautnya. Ini harus sabar ya untuk membuka baut, dan juga yang terlama saat membuka itu membersihkan sisa-sisa lem ini ya, karena kalau membersihkan secara manual jadi agak lumayan lama ya. Oke, di sini sudah terlepas untuk baut-bautnya. Jangan lupa cabut SIM tray-nya karena terpisah ya untuk SIM tray, dan hati-hati karena ada fingerprint di bagian belakangnya, jadi pelan-pelan saja ya.
Oke, sini saya buka dulu untuk bagian tutup tengahnya. Dan ini karena terpisah ya antara tutup mesin atas dan covernya, jadi harus pelan-pelan saja. Oke, alhamdulillah sudah terangkat, dan ini terangkat ya untuk bagian plat penutupnya ya. Dan ternyata fleksibelnya sudah putus ya, untuk fleksibel fingerprint ya. Jadi ini pernah ganti baterai ya dulunya sama saya. Jadi sebelum ganti baterai itu HP ini sudah pernah ganti LCD ya sebelumnya, dan LCD-nya itu bermasalah ya, dan akhirnya usernya beli LCD kembali, minta dipasangkan LCD baru ya. Oke, dan ini sisa-sisa lemnya juga masih menumpuk ya dari pergantian sebelumnya. Oke, ini sebelum melakukan pemasangan, karena LCD-nya masih belum dites, jadi saya coba untuk mengetes terlebih dahulu ya untuk LCD barunya, agar kondisinya kita tahu ya apakah bermasalah atau tidak ya. Jadi sambil menunggu LCD-nya tampil ke menu utama dan akan dilakukan pengetesan ya. Dan ini untuk LCD-nya sudah mau tampil, dan setelah dicek sentuhnya normal ya. Jadi LCD ini bagus. Oke, setelah lakukan pengetesan, di sini saya akan melanjutkan untuk pergantian LCD baru ya. Namun untuk LCD yang lama ini masih bisa digunakan ya, karena kondisinya ya cukup ini juga ya, cukup kadang bisa error juga ya LCD barunya. Jadi LCD yang lama ini bisa digunakan untuk mengetes atau mencoba pada HP yang lain ya, untuk mengecek apakah ada HP lain yang kondisi LCD-nya mati, atau mengetes ya, mencari tahu penyebab LCD yang lain ya, apakah harus diganti LCD atau tidak ya, kalau punya kasus yang minta ganti LCD ya. Oke, di sini karena LCD-nya masih bagus, jadi usahakan pelan-pelan ya saat membukanya, agar LCD-nya tidak rusak ya. Jadi pelan-pelan saja, seset pelan-pelan ya. Apabila sudah dirasa pas, jadi pelan-pelan saja di seset agar LCD-nya tidak rusak ya. Oke, setelah dilakukan pembukaan LCD pelan-pelan, jadi ini bisa digunakan kembali ya untuk mengecek pada HP lain yang LCD-nya rusak atau bermasalah ya. Oke, di sini untuk LCD yang lama sudah terangkat ya. Jadi pelan-pelan saja saat mengangkatnya agar tidak merobek bagian fleksibelnya ya. Dan di sini juga untuk bagian LCD yang lama ini ada beberapa bagian yang nggak dilepas ya, kayak plastiknya, namun itu tergantung masing-masing ya. Oke, jadi lanjut untuk pengetesan LCD yang lama ya. Mudah-mudahan masih aman dan tidak ada masalah LCD yang lama, jadi bisa digunakan untuk mengetes ya. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pengecekan, LCD yang lama masih hidup ya, kondisinya masih bagus. Jadi ini bisa digunakan kembali untuk mengetes HP dengan tipe yang sama atau dengan LCD tipe HP lain yang LCD-nya sama seperti ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengetesnya ya. Oke, setelah dilakukan pengetesan pada LCD yang lama, lanjut untuk membersihkan sisa-sisa LCD ya. Dan ini kondisinya lumayan ini ya, lumayan parah juga. Jadi jangan lupa sebelum memasang LCD yang baru, lepas plastik-plastik, dan disitu untuk di bagian kamera itu ada plastik ya, jadi itu harus dicopot ya, harus dibuang, karena apabila tidak dibuang di bagian kamera itu di LCD yang baru ya, nanti pas dipasang kameranya jadi buram ya, jadi blur, jadi kabur ya. Jadi itu pastikan harus
terlepas ya plastiknya. Oke, lanjut pengeleman. Pastikan juga untuk saringan di atas kamera tidak hilang ya, karena disitu juga sangat berfungsi sekali ya untuk menahan debu atau kotoran yang masuk ya ke bagian kamera ya, karena apabila ada kotoran yang masuk itu bisa mengganggu itu ya, kejernihan tangkapan kamera ya. Oke, lanjut pasang LCD baru dan setelah dilakukan pengeleman dan pemasangan, rapikan untuk bagian fleksibel LCD-nya, kemudian pijat pelan-pelan ya untuk meratakan dan rapikan ya untuk bagian soketnya sambil dipaskan agar pas pemasangan jadi lebih mantap ya. Oke, setelah itu lanjut pasang baterai, kemudian pasang soketnya juga, cek juga untuk bagian-bagian lain ya. Jadi di sini saat melakukan pembongkaran jadi itu fleksibel fingerprintnya terputus ya, kayaknya waktu pergantian sebelumnya itu bagian fleksibel fingerprintnya itu putus ya dari dalam. Oke, setelah dilakukan pengeleman lanjut untuk memasang bagian LCD dan lain-lain ya. Jadi dirapikan agar tidak ada bagian-bagian yang terlewat ya, dan bersihkan juga sisa-sisa lem yang masih menempel. Kemudian lanjut untuk di sini tadi saya lupa ya untuk membersihkan bagian kamera depan ya, takutnya ada debu atau ada sesuatu kotoran atau lain-lain yang mengganggu untuk bagian kamera ya. Jadi disitu saya bersihkan dulu untuk bagian kamera depan dan lanjut masangan tutup mesin. Dan di bagian dekat kamera belakang itu ada satu baut kecil ya, jadi baut itu sangat kecil sekali, ukurannya juga berbeda ya, sangat kecil dan pendek. Jadi itu satu baut itu berfungsi menahan di bagian tutup mesin dalam ya. Kemudian lanjut pasang tutup mesinnya dan tekan pelan-pelan bagian tutup tengahnya ya. Jadi pastikan semuanya pas ya. Dan ini untuk pemasangan LCD sudah selesai, jadi pastikan tidak ada bagian-bagian yang terangkat atau nanti takutnya ada cahaya yang keluar ya dari pinggir-pinggirnya. Apabila sudah dirasakan pas, lanjut pasang baut. Dan di sini alhamdulillah untuk pemasangan LCD sudah aman, tinggal melanjut pasang SIM tray dan lem bagian covernya ya. Jadi pemasangan sudah selesai, tinggal bagian terakhir pasang bagian covernya ya. Lanjut kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak ya, agar lebih mudah saat pelepasan nantinya ya. Jadi kalau usernya minta ganti atau ada hal lain ya, tapi mudah-mudahan HP-nya awet ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten tentang servis HP ya. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.